Ini adalah dongkrak botol. Ini adalah dongkrak gunting. Sementara ini adalah dongkrak buaya. Ketiga jenis dongkrak ini sama-sama portable karena bisa dibawa-bawa dan bisa dimasukkan ke dalam bagasi. Lalu, mana nih yang lebih kuat? Mana yang lebih bagus? Di video ini, kita akan membedah secara teknis ketiga jenis dongkrak ini secara mendalam. Pertama, kita mulai dulu dari dongkrak gunting. Kenapa disebut gunting? Karena ini mirip seperti gunting yang bisa bertambah tinggi ketika kedua tuasnya digerakkan. Nah, seperti yang Anda lihat, dongkrak gunting ini bekerja secara mekanis. Jadi, ini terdiri dari dua engsel yang dipasang membentuk kotak seperti ini. Lalu, ada sebuah baut panjang yang menghubungkan kedua engsel ini. Engsel di bagian depan berfungsi sebagai stoppernya. Sehingga, kalau kita putar bautnya itu nggak akan keluar dari engsel, alias tetap pada posisinya. Berbeda dengan engsel di belakang. Di sini terdapat drat atau mur pada engselnya. Sehingga ketika kita putar bautnya, itu akan menggerakkan baut. Lalu, apa pengaruhnya? Dalam posisi begini, ketika kita putar bautnya, maka engsel bagian depan akan terdorong ke dalam. Gerakan itu akan membuat ujung dongkrak semakin tinggi. Jadi, dongkrak gunting memanfaatkan ulir atau mur baut untuk menaikkan dongkraknya. Itu membuat dongkrak lebih berat untuk dioperasikan. Kenapa? Karena dalam posisi dongkrak terpasang, beban kendaraan akan menekan ulir ini, sehingga itu lebih keras untuk diputar. Itu yang bikin dongkrak ini lebih effort dibandingkan dengan dongkrak botol. Nah, kalau dongkrak botol sendiri, itu menggunakan hidrolis. Jadi di sini kita tinggal memompa piston kecil ini menggunakan tuas yang biasanya juga sudah disediakan. Lalu piston besar akan terangkat. Ini lebih ringan. Kenapa? Karena dalam prinsip hidrolik, tekanan itu bisa dilipat gandakan dengan memperbesar luas piston outputnya. Dengan kata lain, dongkrak botol bisa lebih ringan karena piston output yang dipakai buat mompa itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan piston outputnya. Dengan mekanisme seperti ini, dongkrak juga akan lebih awet, karena di sini minim sekali gesekan antar komponen. Berbeda dengan dongkrak gunting yang memanfaatkan gaya ulir. Kadang, kalau dipakai beberapa kali saja, dongkrak ini sudah keras banget, hampir mau macet. Selain itu, saat menurunkan dongkrak botol juga lebih cepat. Kita hanya perlu memutar release valve di sini, maka dongkrak akan turun secara instan. Berbeda dengan dongkrak gunting yang ketika mau diturunkan, ya kita harus memutarnya lagi, dan itu juga sama-sama berat karena beban kendaraan masih tertahan oleh ulir di sini. Lalu, apakah artinya dongkrak botol lebih bagus? Dalam hal penggunaan, memang dongkrak botol lebih mudah, tapi dongkrak ini bentuknya sudah tinggi, jadi tidak bisa dipakai untuk mengangkat mobil-mobil yang kolongnya terlalu ceper. Kemudian dari segi safety-nya, dongkrak gunting justru lebih aman dipakai untuk mendongkrak mobil. Itu karena sistem hidrolik ini seharusnya berfungsi untuk mengangkat saja dan tidak dipakai untuk menahan dalam jangka waktu yang lama. Kalau dongkrak botol dipakai terlalu lama, silnya bisa bocor dan itu bisa berbahaya karena dongkrak ini bisa langsung turun. Untuk keperluan ganti roda, dongkrak botol masih bisa menahan. Tapi kalau ini dipakai buat servis chassis yang mobil itu harus didongkrak hingga berjam-jam, maka itu bisa berbahaya. Jadi, kalau soal keamanan untuk menahan mobil, dongkrak gunting lebih bagus. Tapi kalau soal pengoperasian, dongkrak botol lebih mudah. Semua ini disesuaikan dengan kondisi kita. Umumnya, dongkrak gunting ini dapat bawaan dari pabrik, dan dongkrak ini juga diletakkan pada space khusus di bawah bagasi, jadi tidak mengganggu bagasi. Dongkrak botol itu harus kita letakkan di bagasi alias nggak ada tempat khususnya, yang terlalu besar sih, tapi masih bisa lah dibawa-bawa. Intinya, dongkrak gunting sifatnya darurat untuk kendaraan yang skalanya kecil, sementara dongkrak botol bisa menjadi pilihan untuk kendaraan yang bobotnya lebih besar, seperti pick up atau truk.
Jenis yang ketiga adalah dongkrak buaya. Ini juga termasuk portable, karena bentuknya nggak terlalu besar. Nah, dongkrak buaya ini mirip seperti dongkrak botol yang pakai hidrolik, tapi tempat angkatnya itu nggak tinggi. Jadi, ini bisa dipakai untuk mobil-mobil yang kolongnya pendek. Namun, kalau dibandingkan dengan dongkrak botol atau gunting, ukuran dongkrak buaya itu lebih besar, sehingga lebih menyita tempat. Kesimpulannya, gunakan dongkrak gunting kalau nggak ingin ribet, meski cenderung lebih effort, tapi ini cukup safety. Anda bisa membeli ratchet dongkrak untuk mempermudah saat memutar dongkrak ini. Untuk dongkrak botol, gunakan untuk kendaraan seperti pick-up yang kolongnya lebar. Dan kalau bisa, sediakan juga jack stand untuk menahan kendaraan agar dongkrak tidak menahan secara terus-menerus. Itu bisa lebih safety. Atau kalau mau pakai dongkrak buaya, juga tak apa, meski lebih mahal, lebih besar, dan lebih berat. Namun penggunaannya luas, bisa untuk segala jenis mobil. Itulah animasi tentang 3 jenis dongkrak portable pada mobil. Semoga bisa menambah wawasan kita semua.